Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Dakau TV. Kembali lagi bersama saya yang akan membantu jalannya program dialog. Dan kali ini saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mahasiswa di Universitas Wiraraja Program Studi Hukum. Selamat pagi, Kak Nindi. Selamat pagi juga, Dek Zulfa. Gimana nih, Kak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apalagi ketemu sama presenter yang cantik ini. Aduh, Alhamdulillah, sama-sama cantik ya, Kak. Sibuk apa nih, Kak, hari ini? lagi sibuk kuliah aja sih, walaupun libur kayaknya nggak libur ya. Iya, benar sekali. Apalagi nih hari liburnya, Kak, kebetulan ya. Ya benar. Ya, Kak Indi, Zulfa baca kurikulum VT ini banyak banget nih ya, Kak. Dan yang terbaru nih juara 3 Lomba Orasi Nasional Pekasila di Malaysia. Gimana nih ceritanya, Kak? Ikut lomba kayak gini tuh gimana ceritanya, Kak? Sebenarnya meluruskan ya dulu ya, itu bukan juara 3 lomba orasi Malaysia. Tapi aku tahun ini itu ikut 2 acara. Hmm. Satu yang lomba orasi UM Purwokerto, itu bulan Mei atau Juni kemarin. Nah, yang September sama Oktober itu baru yang Malaysia. Sebenarnya yang Malaysia itu kan bukan cuma aku perwakilannya, tapi ada 17 mahasiswa total dari Unija yang ikut itu. Hanya saja di Edu4U namanya, Education for You, itu kayak dibagi sesi-sesi, dibagi agenda-agenda. Nah, salah satu agendanya itu ada English Interview Workshop. Nah, di situ aku kebagian di room 6 nih, sama kelompokku kan. Setelah diadakan workshop itu, kemudian sedikit Q&A juga dengan panitia, dan deg-degannya lagi, itu bukan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi itu langsung full bahasa Inggris. Sedikit tertantang juga sebenarnya, tapi alhamdulillah gak nyangka malah jadi pemenang di room 6 itu deh, gitu. Itu Kakak udah memang materinya sudah disiapkan atau memang secara langsung mendadak kayak gitu, Kak? Enggak, itu mendadak. Karena dari panitia kan nge-share, sekarang agenda kita ini ya, workshop misalnya. Oh ya udah, kita ikutin dulu workshopnya. Setelah itu aku nggak tahu mau ditanya-tanya seputar workshop itu, dan juga mungkin universal lah ya, agak melebar gitu. Cuma enggak ya, bisa enggak ya, soalnya full bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya ya udah ayo bismillah. Ternyata keluar itu deh, di winner ada nama. Gimana nih, Kak, perasaannya setelah nggak nyangka gitu, nggak nyangka kita juga mendadak nyiapinnya, terus tiba-tiba menang. Gimana nih perasaannya, Kak? Perasaannya campur aduk. Soalnya alhamdulillah juga bisa ngimbangin yang lain, karena yang lain udah fluent banget bahasa Inggrisnya, dan aku juga masih proses belajar kan. Terus yang pasti senang, karena dari 10 room itu, Unija itu aku gitu. Jadi lumayan lah bisa ngasih hadiah kecil untuk kampus tercinta gitu. Bener banget. Untuk di balik ceritanya nih, Kak, ada sesuatu atau ada yang bisa diceritakan nih momen-momen penting selama berjalannya proses untuk mendapatkan, cerita yang dari bahasa Inggris itu kan mendadak, Kak. Jadi karena yang mendadak mungkin Kakak langsung memikirkan inspirasi apa yang ada langsung muncul nih, Kak? Nah, kalau aku sendiri kan nggak prepare sama sekali waktu itu. Jadi langsung ya udah seucapnya aku aja gitu kan. Yang penting pede sih kalau aku. Kalau di bahasa Inggris itu kan kita nggak harus kayak ngikutin tenses yang benar-benar paten kan gitu. Verb lah, inilah, itulah. Yang penting kita pede dan lawan bicara kita paham apa yang kita sampaikan gitu kan. Walaupun misalnya nggak tersusun atau nggak pakai verb 2-nya, nggak pakai verb 3 gitu kan. Dan dari situ sebenarnya juga kita bisa apa ya, bisa naikin skill juga sih. Kita yang nggak
prepare apa-apa, kita yang nggak susun jawaban dengan rapi, tapi aku bisa ya gitu. Jadi nggak usah nanggung deh, walaupun apalah, yang penting artinya aja nyampe ke lawan bicara, terus ya udah enjoy aja conversation di situ gitu. Jadi kadang kita nggak sadar ya potensi yang kita miliki ya Kak, seperti itu. Nggak sadar. Yang penting kan kita udah dapat wadah nih. Ya udah deh, diasah di situ aja. Kalau boleh tahu materinya Kakak bahas tentang apa nih Kak? Waktu itu kan ngebahas seputar English Interview Workshop ya, tentang wawancara nih. Dan di situ kayak kita ditanya-tanyain, gimana sih nanti kamu semisal keluar dari kampus, udah jadi seorang sarjana, terus kamu melamar pekerjaan. Kita kayak setting wawancara gitu. Aku yang ngelamar, yang di sana itu sebagai penerima calon karyawannya gitu. Ya udah kayak berasa, ini aku kayak wawancara mau masuk perusahaan banget gitu kan. Apalagi pakai bahasa Inggris. Ya udahlah, ayo bismillah los. Nggak taunya bisa. Dan mereka juga wow gitu, appreciate banget sama bahasa Inggris yang mungkin ke aku masih harus diasah lagi, nggak boleh stuck kan, harus tetap dicoba lagi biar lebih baik. Untuk kedepannya mungkin Kakak pengen ikut lomba yang kayak gini lagi atau memang ada target yang pengen dicapai nih Kak? Sebenarnya aku nggak mau berhenti di sini aja, karena kan masa cuma satu kali sih gitu kan, dan aku sendiri juga aku nggak boleh puas dulu. Perjalanannya aku masih panjang, bahkan kesempatan-kesempatan yang nggak aku kira mungkin bisa datang kan ke aku. Ya udah, selagi ada kesempatan aku bisa, kenapa enggak aku nggak ikut gitu, pasti aku ikut. Apalagi di kelas internasional kan masih sedikit kan ya Dek, jadi aku merasa tertantang. Kalau yang lain bisa di internasional, kenapa aku enggak? Toh aku juga punya kesempatan kan yang sama dengan yang lain. Kayak gitu sih. Adakah bidang yang pengen Kakak pelajari lagi selain bahasa Inggris, mungkin seni atau mungkin Ya bisa diulang Dek, jaringannya gak enak. Oke. Mungkin adakah bidang lain yang pengen Kakak pelajari lagi selain bahasa Inggris, mungkin dari bidang seni atau dari budaya atau mungkin dari public speaking. Biasanya kan kalau memang kita sebagai mahasiswa tuh harus pinter banget public speaking-nya biar bisa lawan bicaranya kita juga sudah mengerti apa yang kita maksud nih Kak. Kalau dari seni, sebenarnya aku terjun di seni dulu. Karena dari SD, bidangnya aku udah seni. Main musik lah, tari. Dan aku rasa itu sudah wow. Maksudnya nggak sampai aku terjunin kayak public speaking gitu. Kalau public speaking kan memang aku tekuni untuk kedepannya juga kan. Apalagi sesuai sama jurusanku juga di hukum. Bukan akunya yang dihukum ya, tapi aku dari fakultas hukum. Dan itu butuh belajar lagi lah. Karena kan yang aku temuin bukan cuma 1-2 orang, bahkan bisa banyak orang. Apalagi kalau pas sidang gitu kan. Amin. Amin. Untuk dari teman-teman nih Kak, dan keluarga juga pastinya, saat berjalannya lomba tersebut, apakah membantu, mensupport? Kalau memang membantu dan mensupport, dalam bentuk apa nih Kak? Biasanya kan kalau orang terdekat dan keluarga itu pasti supportnya itu kayak suatu apa ya, suatu motivasi dan suatu semangat nih Kak. Kalau boleh diceritain, Kak Nindi keluarganya atau temennya dalam supportnya itu seperti apa? Kalau dari keluarga pasti 100% itu mendukung, asalkan apa yang aku pilih itu positif dan baik untuk aku ke depannya. Sebenarnya untuk lomba-lomba itu sedikit cerita juga nih. Ya, Itu aku silakan Kak. berawal dari paksaan teman-teman. Awal 2020 itu. Karena aku sendiri waktu itu menjabat jadi dirutnya Himaprodi Hukum, dapat undangan dari Ketua Umum Himaprodi di kampus Pamekasan, dan teman-teman bilang gini, kamu masih mau nyuruh
anggotamu, sedangkan kamu nggak ikut sendiri gitu. Waduh, aku kayak gini ya kataku kan. Termotivasi Ya ya, udah, Kak? iya. Ya udah aku ikut deh. Aku ikut ke Pamekasan waktu itu dan benar-benar passionnya aku sebenarnya bukan di orasi ya, mungkin lebih ke pidato, agak kalem gitu. Dan ya udahlah nggak apa-apa, kan orasi sama pidato 11-12. Ya udah ayo gas. Berangkatlah ke sana beberapa mahasiswa juga, salah satunya aku. Alhamdulillah dari sana menang juara 3 Semadura. Dan alhamdulillah juga cewek sendiri. Jadi cantik sendirian enggak apa-apa ya. Ya, dan dari situ ya udah nggak apa-apa. Sekarang dulu masih bisa diubah sih sebenarnya. Kamu sekarang juara 3, siapa tahu tahun depan 2 tahun lagi kamu bisa menang ini itu, bahkan di nasional internasional. Dan aku pegang kata-kata itu. Kalau teman-temannya aku sampai lolos di nasional sama internasional, kenapa aku sendiri nggak yakin gitu. Ya udahlah, mulai dari situ ada lomba-lomba, ada yang aku dapetin sendiri infonya, ada yang dari teman-teman juga kan. Dan aku pasti pamit sama orang tua. Ya udah nggak apa-apa, yang penting positif, kamu juga agak terganggu sama jadwal kuliah dan lain-lain, ya monggo. Ya udah, akhirnya situlah mulai kenal sama yang juara nasional juga. Alhamdulillah 1-2 sudah pernah dapet. Terus yang di tingkat Jawa Timur juga sudah pernah dapet. Oh kayak gini ya, katanya aku yang gak akan bisa apa-apa, tapi ternyata aku bisa loh gitu. Dan yang Malaysia kemarin malah aku gak nyangka deh, soalnya bener-bener itu fluent banget bahasa Inggrisnya mereka. Udah cas-cis banget. Kok aku minder iya, karena bahasa Inggrisku masih proses kataku kan, yang mereka udah wah ini itu sudah oke lah. Dan akhirnya ya udah aku pede, aku bisa ngasih lebih lah, aku nunjukin aku juga bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya keluarlah winner jeng jeng. Oke, alhamdulillah ternyata bisa juga katanya aku. Untuk kedepannya mungkin Kak Nindi bisa nih diajak lomba debat bahasa Inggris. Boleh, karena juga kemarin kan Boleh. sempat yang di bahasa Indonesianya, bukan bahasa Inggris. Siapa tahu ada kesempatan untuk di debat bahasa Inggris, why not? Kita Boleh. coba. Iya, benar-benar. Kalau misalnya nih Kak, dari segi apa ya, dukungan orang tua dan juga dukungan teman, pasti juga kadang di tengah jalan itu pasti kayak Kak Nindi itu apa ya, kayak punya kayak tiba-tiba ngeblank atau tiba-tiba tuh nggak dapet ide. Nah, itu caranya Kakak dapat inspirasi tuh gimana sih, Kak? Buat teman-teman pemirsa Dakau TV. Kalau tiba-tiba aku ngeblank, pasti tenang dulu ya. Jangan sampai nunjukin, aduh aku ngeblank, aku nggak bisa, aduh hilang. Jangan sampai kayak gitu. Sebenarnya walaupun kita ngeblank, itu masih bisa dikontrol sih, Dek. Jadi bisa mikir mulai sedikit, sedikit, sedikit. Nah, supaya tidak sampai ngeblank, kita kan butuh prepare nih yang matang. Jangan nanggung lah, apalagi untuk event-event besar kan. Daripada kita kayak mempermalukan diri sendiri, mending belajarnya lebih giat lagi, prepare-nya juga lebih mantap. Soalnya resiko juga kan deh ngeblank, ya nanti kalah gara-gara aku ngeblank, jangan sampai gitu kan. Karena kan siapa sih yang kayak ikut event, ikut lomba gitu, gak pengen menang. Pasti kan pengen menang kan. Walaupun memang kita juga dapat pengalaman sih, menang atau kalah kan. Gitu. Dari Jadi lomba, iya, dari lomba tersebut Kakak dapat teman dari bagian pesertanya nggak? Atau memang dapat juga cerita-cerita sedikit dari temannya? Mungkin dapat itu apa link buat nanti temenan gitu loh, Kak? kalau teman pasti dapat ya. Soalnya kan dari semua peserta itu kan dibagi 10 kelompok, Dek. Dan 10 kelompok itu kan ada panitia yang dari Malaysia kan, ada teman-teman dari kampus lain juga. Kita kayak sharing di situ. Bahkan ada sesi pertukaran kultur di situ kan. Aku Jadi tahu. Kakak mengenalkan apa nih dari Sumeneb?
ke teman-teman Malaysia yang pertukaran kultur? Nah, kalau yang dari Sumenep, aku kenalin tarinya. Dan mereka juga sedikit penasaran sama nama depanku. Itu kan RAJ kan? Iya, nah, iya. Mereka bilang, maaf ya, pakai bahasa Inggris gitu ya. Iya, Maaf ya, nyebutin namamu nggak bisa benar, soalnya kan RAJ juga di sana kan nggak ada. Ya udah aku jelasin. Jadi RAJ itu memang yang diberikan sama keluarga keraton atau royal family kan. Aku jelasin lah di sini apa-apa aja, terus tarinya juga apa aja. Dan mereka juga penasaran sama makanan sih, Dek. Mereka lebih Kakak kenalin apa nih makanannya? Kalau yang dari sini kan aku kenalin kayak rujak gitu kan. Sama dari yang Surabaya juga bilang, "Oh iya, rujak cingur di sini juga ada gini gini gini." Ternyata di sana juga punya, apalagi pas ngebahas petis. Mereka excited banget. Kenapa excited itu, Kak? Karena oh ya, di sana ada juga ya. Oh gitu, gimana rasanya? Di sini lebih dominan ini. Oh, kalau di sini gini, kayak gitu tuh. Kayak asik aja kita sharing-sharing masalah kultur ya yang dimiliki Indonesia sama Malaysia. Memang mungkin ada yang beberapa mirip, tapi ternyata itu beda gitu tuh. Dan mereka suka sama, walaupun sekedar cerita gitu. Wah, jadi pengen nih ke sana katanya. Yaudah ya, tak tunggu di Sumenep kata gue gitu. Berarti selain informasi terkait lomba, Kak Ninti juga mendapatkan benefit yang sangat luar biasa, yaitu contohnya kayak pertukaran kultur juga. Dari segi aku sebagai mahasiswa yang belum banyak berprestasi nih Kak, adakah tips-tips yang baik nih atau yang bisa membuat aku tuh bisa keluar dari zona nyamanku sebagai mahasiswa yang rebahan aja gitu loh Kak? Sebenarnya kalau kita keluar dari zona nyaman itu bukan kita pindah ke zona yang nggak nyaman ya, Dek. Tapi kita berusaha untuk nyari zona yang lebih nyaman buat kita. Apalagi seorang mahasiswa yang sering dibilang agent of change, katanya gitu. Itu kan kayak, wah aku kayak punya tugas berat nih disebut agent of change gitu kan. Nah, jadi untuk Dek Zulfa sendiri atau teman-teman juga, sebenarnya banyak sih kesempatan yang bisa kita ambil, apalagi di masa pandemi ini kan lomba kan banyak online-nya nih, Dek. Mau Banyak itu banget. LKTI, mau pidato, mau puisi. Nah, dari situ mungkin kita bisa seleksi nih. Coba deh aku ikut yang puisi. Ternyata kurang, nggak cocok. Kita pindah ke yang lomba yang lain, mungkin yang orasi, yang pidato. Sebenarnya banyak kesempatan yang bisa kita ambil di situ. Hanya saja mungkin kita kembali ke individunya ya, Dek. Kalau kita merasa tertantang, aku nggak boleh stuck di sini aja. Aku harus jadi mahasiswa yang benar-benar berprestasi, bukan cuma buat aku sendiri, tapi untuk keluarga dan juga alma mater gitu kan. Dan mindset yang udah deh aku rebahan aja, nah itu butuh dirubah itu kayaknya. Soalnya kan iya, soalnya kan apa ya, sayang banget kita udah dikasih kesempatan banyak, apalagi di Instagram itu kan banyak akun-akun yang info-info lomba gitu, bahkan yang bisa dapat beasiswa. Sayang banget tuh, apalagi aduh nggak bisa diambil itu kan. Jadi teman-teman harus apa ya, walaupun di pandemi, tapi produktif harus tetap jalan. Dan if you believe in yourself and you're enjoying the struggles, you will achieve it. Gitu. Artinya apa dulu Kak? Takut teman-teman nggak ngerti. Jadi kalau kamu percaya sama dirinya kamu dan kamu menikmati setiap struggle yang kamu dapetin dari situ, ya pasti kamu akan dapet itu. Kamu akan nerima apa yang kamu perjuangin, apa yang kamu inginkan gitu kan. Jadi bismillah aja, udah gaspol gitu. Sangat menginspirasi sekali narasumber kita yang salah satu ini nih pemirsa Dakau TV. Mungkin satu kata terakhir nih Kak, satu kata terakhir untuk pemirsa Dakau TV untuk motivasi semangat. Karena di masa pandemi ini kita butuh support yang memang benar-benar yang support kita, dan juga buat yang teman-teman yang masih punya pola pikir, udah aku rebahan aja, apa nih Kak buat mereka? Nah, sebagai seorang mahasiswa nih, kalau katanya Najwa Shihab, maha dari siswa kan. Tanggungannya itu sebenarnya berat.
Tanggungannya kita itu bukan cuma ya udah kuliah pulang, tapi dari kita pun banyak harapan masyarakat Indonesia yang bisa kita sampaikan juga. Dan pemikiran ya udahlah aku rebahan aja, nggak ada, aku nggak mau aktif aja, itu sebisa mungkin dihilangkan atau paling tidak kita minimalkanlah dulu, karena memang kesempatan yang bisa kita dapatkan walaupun kita di pandemi sekarang itu banyak banget. Sayang dong kalau kesempatan dan juga hadiah yang di lomba-lomba itu lumayan besar-besar loh, Dek. Banyak juga benefit yang akan kita dapat, bukan cuma hadiah lah ya, tapi relasi juga bakalan kita dapat. Dan itu pasti bakalan kita butuhin di kehidupan selanjutnya. Apalagi kita nggak akan berhenti, udah aja dah. Nggak, jangan sampai gitu. Kita kerja, kita punya teman, kita punya relasi. Terima kasih banyak Kak atas waktunya hari ini. Sangat menginspirasi. Untuk pemirsa Dako TV, nantikan program dialog selanjutnya bersama narasumber kita yang lain dan sangat berprestasi. Semoga kita semua selalu sehat, dan yang belum vaksin, silahkan ya, pemirsa Dako TV. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.